Hai semua, nama aku Andres David Ivano dari Prodi PK. Di sini aku mengangkat tema bermedia secara bertanggung jawab. Nah, kenapa aku memilih tema bermedia secara bertanggung jawab? Aku milihnya karena tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita di era digital saat ini. Nah, seperti yang kita tahu di era digital, perkembangan teknologi itu begitu pesat dan akses terhadap informasi itu sangat mudah untuk didapatkan. Nah, dikarenakan hal itu, penting bagi kita untuk menggunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu, apa aja sih yang menarik dari tema ini? Yang menarik dari tema ini menurutku adalah kompleksitas dan dinamika dalam penggunaan media itu sendiri. Seperti yang kita tahu, media mempunyai kekuatan yang besar dalam memberi informasi, menginspirasi, bahkan juga mengedukasi. Tetapi di sisi lain, media juga dapat menyebarkan hoax, disinformasi, bahkan ujaran kebencian. Nah, dari situ sangat menarik melihat bagaimana individu memilah informasi, mengetahui dampaknya kalau mereka menyebar informasi tersebut, dan bagaimana mereka menerapkan etika dalam bermedia. Dari kemenarikan ini, aku bisa merefleksikan bagaimana aku harus menggunakan media dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya aku sering banget mendapatkan berita atau informasi dari media sosial. Di sini aku perlu belajar untuk lebih kritis dalam mengevaluasi informasi tersebut agar tidak mudah terbawa arus opini yang belum tentu kebenarannya. Dan aku juga harus belajar memahami bagaimana dampaknya jika aku menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kesadaran yang aku dapat dari tema ini yaitu pentingnya literasi media. Nah, literasi media ini tidak hanya sekedar kemampuan kita dalam menggunakan media dan teknologi, tapi juga kemampuan kita dalam menganalisis dan menilai konten di media. Nah, aku juga menyadari pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menyebarkan informasi. Ketika aku mendapatkan informasi, aku harus melihat dan memastikan keakuratan dari informasi tersebut agar tidak merugikan orang di sekitar. Nah, selama aku mengikuti kelas teologi moral ini, aku merasa ada beberapa perubahan yang terjadi dalam diriku, yaitu lebih ke perubahan cara pandang. Sekarang aku menjadi lebih kritis dalam bermedia, dan aku juga lebih memikirkan konsekuensi dari segala tindakanku dalam menggunakan media digital ini. Lalu aku juga bersyukur sudah mengikuti kelas teologi ini, karena setelah mengikuti ini aku mungkin kesadaranku meningkat, atau bahkan dalam beberapa materi yang sudah aku pelajari di kelas ini, mungkin kesadaranku juga baru muncul. Upaya-upaya yang akan aku lakukan setelah mengikuti kelas teologi moral ini, yaitu aku akan menerapkan semua nilai-nilai moral yang sudah aku pelajari selama mengikuti kelas ini selama 1 semester. Seperti contohnya dari tema yang aku bawakan kali ini, yaitu bermedia secara bijaksana. Aku akan lebih kritis dalam menilai dan menganalisis semua konten dan informasi di media. Aku juga tidak akan sembarangan dalam menyebarkan informasi, dan aku akan bermedia secara bijaksana agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Sekian dari aku, terima kasih. Good morning, Uncle Gorgeous. How much is this? So buy 4, get 1 free. I like the free one. No, Gorgeous, you need to pay for this. Gorgeous! Un video más, mi gente, para perder el tiempo, vean. Como me dicen que le eche salsa. Vamos a echarle salsa. The next station is Bla, bla, bla. Ini adalah rekaman suara pertama yang berhasil direkam oleh manusia pada tahun